kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Nasa Safitri sebagai moderator, Aku Zaskia Febriana, aku Maria Angelika, aku Refka Yunanisa. Di sini pertama akan saya bacakan dan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Menghindari sifat hidup berfoya-foya. Berfoya-foya itu apa sih? Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan sebaik-baiknya, maka harta bisa bermanfaat. Tapi sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka harta dapat mencelakakan hidup seseorang. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, yaitu israf, dan boros, yaitu tabdzir, dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan syaitan. Sebaliknya, Islam mengajarkan umatnya untuk hidup seimbang, bersahaja, dan profesional. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqah wal miskina wa banas sabili wa la tubazzir tabzira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Saat selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabzir dan israf. Tabzir atau boros adalah perilaku membelanjakan uang tidak pada jalannya. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan pemborosan, yaitu mengeluarkan harta yang tidak hak. Apabila seseorang mengeluarkan harta yang sangat banyak, tetapi untuk hal-hal yang dibenarkan oleh Islam, diulang 3 kali dalam Al-Quran. Israf atau menggunakan harta secara berlebihan dan tanpa manfaat adalah perilaku yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat israf ini dipengaruhi oleh godaan uang dan harta pada orang yang lemah imannya. Diulang 23 kali dalam berbagai macam bentuk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria. Menghindari sifat ria dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti mendengangkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan ria secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, ria yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَبِيلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari yang apa mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tia. Di sini ada 2 tingkat ria. Ada ria khalis, ada ria syirik. Ria khalis melakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia semata. Ria syirik suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan
sanjungan dari orang lain. Ciri-ciri orang bersifat ria dan sum'ah. 1. Selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. 2. Beramal hanya sekedar ikutan bersama orang lain. Yang ketiga, malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. Yang keempat, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah halayak ramai. Yang kelima, amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. Yang keenam, ekspresi amal berbeda karena yang dilihat oleh orang lain atau tidak. Yang ketujuh, tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapat cemohan dari orang lain. Ya, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Ada dampak negatif perbuatan riya dan sum'ah, dan ada cara menghindarinya. Dampak negatifnya apa sih? Bakal ada muncul rasa nggak puas sama amal yang kita kerjakan, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain, dan menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Gimana sih cara menghindari sifat riya dan sum'ah? Yaitu meluruskan niat, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak rasa syukur, memperbanyak ingat kematian, dan membiasakan hidup sederhana. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria. Menghindari sifat takabur. Takabur adalah sifat seseorang yang menunjukkan kesombongan atau merasa lebih hebat dibandingkan orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui keberhasilan atau kehebatan dan menolak kebenaran. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala karena membuat seseorang ingin terus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 40 berikut ini. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah Kami memberi balasan orang-orang yang berbuat jahat. Bahkan dalam surat Al-A'raf secara tegas dinyatakan bahwa orang takabur akan dimasukkan ke neraka. Dampak negatif dari sifat takabur yaitu dibenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat, mata hatinya terkunci dan memperoleh hidayah kebenaran, mendapat siksaan di akhirat, mendapat siksa dan penghinaan di akhirat, dan yang terakhir masuk neraka. Lalu bagaimana sih cara menghindari sifat takabur ini? Yaitu dengan cara menyadari kekurangan dirinya, menyadari bahwa hidup di dunia adalah sementara, selalu menghargai orang lain, rendah hati, dan yang terakhir ikhlas dalam melakukan ibadah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria. Hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul karena adanya rasa benci terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Nah, sifat hasad akan menghilangkan kebaikan yang dimiliki seseorang. Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Iyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Cara menghindari sifat hasad. Tiga jenis hasad yang membahayakan manusia yaitu mengharapkan hilangnya sesuatu yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan sesuatu tersebut, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain asalkan orang lain menderita maka ia merasa bahagia, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia benci apabila orang lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dampak negatif
dari sifat hasad diantaranya yaitu menentang takdir Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi susah, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan merendahkan martabat orang lain. Gimana sih cara menghindari sifat hasad? Yaitu meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak rasa syukur, menjaga sifat rendah hati, senang membantu orang lain, mempererat tali silaturahmi, dan mendahulukan kepentingan umum. Itu saja yang kami bisa dapat sampaikan kepada kalian. Semoga presentasi kami memperoleh informasi kepada kalian atau ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 3 izin menutup presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.